Selamat sore Mitra Tia TV, apa kabar Anda Merah Putih? Menyapa Anda sore hari ini, saya Sena Herpram di kesempatan hari Sabtu tanggal 4 April 2015. Di Merah Putih kali ini kita membahas satu tema yang menarik terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Nah, terkait dengan hal ini telah hadir bersama kami dua narasumber. Yang pertama ada pelatih kepala Persis Solo, ada Bapak Aris Budi Sulistyo. Bapak, Mas atau Bang nih? Boleh Bapak. Boleh Bapak. Iya. Pak Aris kabar baik? Kabar alhamdulillah. Oke, kabar baik. Tidak sendirian. Di sini juga ada Bapak Suprapto Koting yang merupakan Ketua Paguyuban Organisasi Supporter Jawa Tengah. Pak Prapto Koting, selamat sore. Selamat kabar sore. baik juga. Selamat sore pemirsa. Oke. Dan Mitra Tia TV, kami mengundang Anda untuk bergabung seperti biasanya 0271 857 555. Kita berbicara ini sepak bola tanah air, tapi kita mulai dari Solo. Bisa jadi nanti dari Solo inilah sepak bola tanah air akan lebih berkualitas. Itu harapannya, pasti. Tapi saya yang pertama ingin tahu dulu bagaimana sepak bola tanah air untuk saat ini. Masing-masing mungkin punya pendapat yang berbeda. Pak Aris terlebih dahulu, bagaimana nih Pak Aris? Sepak bola tanah air untuk ya yang bisa kita lihat saat ini seperti apa? Perkembangannya, kualitasnya bagaimana? Iya. Kalau menurut saya bahwa perkembangan sepak bola di era modernisasi ini sangat maju dibanding dengan yang dulu. Apa saya bilang maju karena dari kualitas sisi permainan, baik itu tim sendiri ataupun pengadil di lapangan dan manajemen semua sudah bergerak secara profesional. Jadi salah satu yang saya sebut bahwa ada kemajuan adalah meningkatnya prestasi, walaupun belum bisa menunjukkan prestasi di tingkat yang nyata, tapi paling tidak dari segi permainan bahwa tim di Indonesia ini sudah ada peningkatan. Contohnya peningkatan bahwa 5 tahun ke belakang kalau kita menghadapi tim-tim sekelas macan Asia seperti Korea, Cina, Jepang itu kita bisa kalah hampir mungkin 7, 8, 10 bahkan itu. Tapi sekarang Korea mengalahkan Indonesia dengan susah payah. Hasilnya kadang cuma 2-1, cuma 2-0, 1-0 tipis. Berarti ada kemajuan di tim, di teamwork juga dengan era sepak bola sekarang ini saya melihat juga perkembangannya lebih kelihatan. Kelihatan gitu, ya. Perkembangannya cukup signifikan ya. Dibanding 5 tahun belakang. Artinya istilahnya beberapa tahun silam gitu ya. Tapi 5 tahun ini kelihatan sekali. Kalau ini di sini kan Ketua Paguyuban Organisasi Supporter Jateng yang bisa dikatakan pemain ke-12 di lapangan kan gitu ya kalau supporter. Ini kalau dari kacamata supporter bagaimana tentang sepak bola tanah air ini? Dewasa ini. Mungkin kalau kami melihat bahwasanya ya era globalisasi ini informasi dan mungkin teknik mungkin ini bisa banyak sekali perkembangan. Akan tetapi dengan kemajuan atau perkembangan ini justru tidak dibarengi dengan keprofesionalan manajemen yang ada di tim-tim yang ada di manajemen klub maupun manajemen di PSSI sendiri dan regulasi dari PSSI sendiri menurut kami. Jadi begini, kami melihat bahwasanya saat-saat ini yang baru menjadi pembicaraan kawan-kawan bahwasanya sekarang setelah ada BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia, baru kita semuanya supporter mengetahui bahwasanya keprofesionalan tim-tim baik itu yang kita lihat di ISL dengan verifikasi BOPI yang kemarin yang sebenarnya ada 20 tim, 2 yang mundur dan 6 tim sebenarnya ada tanda kutip, yang 2 tim jelas-jelas 4 tim tanda kutip karena ada beberapa hal setelah verifikasi diundur baru selesai, yang 2 tim Persebaya dan Aremania tidak tereliminir atau tidak mendapatkan verifikasi dari BOPI. Nah hal ini ada apa sebenarnya untuk pengelolaan sepak bola di Indonesia, padahal ISL ini kan kasta yang paling tertinggi. Kalau kasta yang tertinggi itu pengelolaan manajemen
timnya kurang begitu bagus, apalagi sampai kita baru tahu, sangat terkaget-kaget ketika pemain-pemain import, pemain-pemain yang dari luar negeri main di Indonesia, ini malah justru nggak bayar pajak, dibiarkan oleh tim atau mungkin bayar pajak, kita kurang tahu hasilnya. Yang jelas negara tidak menerima pajak dari pemain-pemain yang asing dari ISL. Ini justru menurut kami justru lucu. Padahal kalau di Eropa itu bisa dideportasi karena tidak membayar pajak, bisa masuk bui bahkan. Saya kira itulah ini kita harapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, tentunya profesionalisme di dalam pengelolaan tim harus betul-betul profesional. Karena apa? Tidak ada negara yang mengelola timnya, baik itu di klub atau liganya yang tidak profesional, pasti negara itu juga akan terpuruk. Negara maju di sepak bola belum tentu negara itu secara ekonomi juga maju. Taruh kasih contoh seperti Brasil maupun Argentina maupun Nigeria, itu secara ekonomi kemajuan ekonominya hampir sama atau mungkin di bawah Indonesia, tetapi pengelolaan timnya itu betul-betul luar biasa, sehingga mereka bisa timnasnya bisa maju, bisa hebat, bisa yang jelas Nyun Sewu kalau kita bandingkan dengan Indonesia ini, Nyun Sewu kita sangat tertinggal jauh, apalagi bicara dengan tim-tim yang di luar yang saya sebutkan tadi. Dari Asia Tenggara saja kita sudah Nyun Sewu. Kita tahu Thailand itu semua tim punya bus, punya stadion sendiri. Di Indonesia tim yang punya stadion sendiri yang mana? Paling hanya Pelita Jaya. Itu pun sekarang stadionnya juga sudah nggak ada lagi. Jadi seperti itu harapan kami, tim-tim yang ada di Indonesia baik itu di ISL maupun di Divisi Utama itu juga harus membangun manajemen tim, manajemen sepak bola yang baik. Saya kira itu, Mas. Jadi selain apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, ini harus memang ada catatan kritis di sini ya terkait dengan pengelolaan atau manajemen tim, termasuk kompetisi yang berlangsung saat ini. Betul. Juga ini, Mas, Nyun Sewu kepengurusan PSSI. Nah di sini masihkah bermasalah di sini? Saya anggap untuk kawan-kawan supporter, kebetulan kemarin kami mengadakan Sarasen Supporter Nasional di Hostel Sunan. Seluruh supporter rata-rata tidak menginginkan kepengurusan PSSI yang sekarang. Dengan alasan apa? Ya karena kita melihat timnas kita tidak maju-maju. Karena kita melihat kita baru diberikan pembelajaran manajemen tim yang sangat-sangat tidak profesional yang ada di Indonesia ini. Bahkan yang lebih menyakitkan rakyat mungkin karena pemain-pemain asing ini tidak membayar pajak. Nah, ini sebetulnya yang harus dan ini dibiarkan oleh PSSI. Ini yang menurut kami menyakitkan. Baik, itu gambar secara umum dari sepak bola tanah air, dari apa yang disampaikan Pak Aris juga Pak Prapto Koting. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, dan nanti coba kita akan melihat dari lingkup yang kecil di kota Surakarta ini, karena kita memiliki tim Persis Solo yang akan berlaga di Divisi Utama Liga Indonesia 2015. April mendatang ya? Iya. April ini ya? Karena April mendatang, ini sudah mulai nanti ya? 26. Oke. Baik, kita akan bahas lebih lanjut nanti di Merah Putih, dan Anda jangan lupa kami undang di 02718575555. Kami akan segera kembali.